Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan dulu, jalan-jalannya ke kebun manggis. Jumat, tanggal 29 Desember tahun 2023. Menurutku tidak apa-apa. Bab 7136 sampai bab 7140. Yun Ruge berkata bahwa di antara 4 Earl Agung, Chang Sengbo adalah yang terkuat. Namun, jika Chang Sengbo tidak meledakkan dirinya, dia tidak akan menjadi lawan Ye Chen. Oleh karena itu, Ye Chen merasa yakin untuk membunuh Paman Zongyong. Namun, apakah ada peluang atau tidak, itu pertanyaan lain. Ye Chen juga tahu betul bahwa jika dia ingin membunuh Paman Zongyong di New York, sebenarnya akan sangat sulit. Berkelahi dengan orang-orang di pusat kota di kota tingkat pertama akan lebih merugikan daripada menguntungkan. Jika Anda melakukannya sendiri, itu mungkin disiarkan langsung di internet sebelum Anda dapat membunuh Paman Zongyong. Oleh karena itu, Sa Zongyongbo tidak boleh melawannya secara langsung. Dan aku tidak bisa menggunakan sihir untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Kalau tidak, jika petir tiba-tiba menyambar seseorang hingga tewas di rumah sakit Manhattan, hal itu mungkin akan menimbulkan keributan. Artinya, jika Ye Chen ingin membunuh Paman Zongyong, dia harus menemukan cara untuk mengejutkannya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Sebelumnya, Ye Chen masih memiliki masalah pelik yang perlu diselesaikan secepatnya. Sebelum dilanjutkan ceritanya, Mimin ucapin terima kasih, jazakumullah khairan kasiran, terima kasih kepada Tuan HW Channel yang sudah kirim super thanknya kepada Mimin. Semoga kebaikannya dibalas sama Tuhan Yang Maha Esa berlipat-lipat ganda, dan disehatkan selalu serta dilancarkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Tak lupa juga buat para subscriber semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya lagi. Zongyongbo mungkin sedang mencari kesempatan untuk menyerang Zhou Liangyun. Jika saya tidak mengusirnya dari sini, kemungkinan besar dia akan tiba-tiba menyerang dan menjadikan dirinya pasif. Begitu Paman Zongyong mengambil tindakan, Ye Chen tidak akan pernah duduk diam dan menunggu kematian. Saya khawatir dia masih harus bertarung dengannya di depan umum. Memikirkan hal ini, Ye Chen tiba-tiba punya rencana di benaknya. Dia mengambil masker sekali pakai dari bangsal Heng, memakainya, keluar dari bangsal, naik lift ke ruang gawat darurat di lantai pertama. Saat ini, seorang perawat wanita muda bertanggung jawab di ruang gawat darurat. Dia bertanya kepada perawat wanita, "Halo, seorang pasien yang mengalami kecelakaan mobil baru saja dikirim ke bangsal 1707. Dokter mana yang bertanggung jawab atas diagnosis dan perawatan pasien tersebut?" Perawat wanita itu tertegun sejenak dan bertanya dengan waspada, "Siapa Anda, anggota keluarga pasien?" Ye Chen memberinya sedikit energi spiritual dan berkata dengan tenang, "Saya direktur medis baru Anda di unit gawat darurat. Nama keluarga saya Ye.
Anda bisa memanggil saya Dokter Y. Perawat wanita itu segera berkata dengan hormat, "Halo, Dokter Y." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Bawa aku ke dokter itu, ada yang ingin kutanyakan padanya." Perawat wanita itu segera berkata dengan hormat, "Baiklah Dokter Y, silakan ikut dengan saya." Karena itu, perawat wanita membawa Ye Chen ke pintu kantor. Dia mengetuk pintu dengan ringan, dan suara seorang pria paruh baya terdengar dari dalam pintu, "Masuk." Perawat wanita membuka pintu dan berkata kepada dokter pria yang duduk di dalam, "Dokter Pitt, Dokter Y sedang mencari Anda." Dokter Y, Dokter Peter memandang Ye Chen di sebelah perawat wanita dengan heran, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Anda berasal dari departemen mana?" Ye Chen tidak menjawab pertanyaannya, tetapi berkata kepada perawat wanita, "Ini tidak ada hubungannya denganmu di sini. Kembali bekerja dan terus bekerja. Ingatlah untuk tidak memberitahu siapapun tentang kedatanganku ke sini." Perawat wanita itu segera mengangguk, berbalik dan berjalan keluar. Dokter Peter semakin bingung. Dia tidak mengerti apa yang dilakukan pria bertopeng itu. Dokter bernama Y itu bahkan tidak memakai jas putih dokter. Ye Chen menghampiri Dokter Pitt saat ini dan juga menggunakan energi spiritual untuk memberinya saran psikologis. Mengingatkannya, "Pitt, kan, saya adalah bos unit gawat darurat Anda sekarang. Anda dan saya akan pergi menemui pasien di 1707 nanti. Apapun yang saya katakan, Anda akan setuju dengan saya, dan apapun yang saya minta, Anda akan melakukannya tanpa syarat. Apakah Anda mengerti?" Dokter Peter mengangguk tanpa berpikir. "Saya mengerti, Dokter Y." Ye Chen mengangguk puas, lalu bertanya kepadanya, "Di mana rekam medis pasien 1707? Coba saya lihat." Baik, Dokter Peter segera menemukan catatan medis tahun 1707 dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ye Chen melihat dan melihat bahwa nama pasiennya adalah Sun Ke. Dia dirawat di rumah sakit karena tertabrak kendaraan. Dia mengalami beberapa memar tulang rawan dan luka kulit, tetapi tidak ada luka. Jadi sepertinya tidak ada menjadi masalah besar. Ye Chen bertanya kepadanya, "Penyakit orang ini tidak serius. Tidak perlu membawanya ke rumah sakit, kan? Tidak bisakah dia diobservasi di ruang gawat darurat?" Dokter Pitt dengan cepat berkata, "Tuan Ye, Anda tidak tahu apa-apa. Sun Ke ini adalah asisten Chen Zimin. Chen Zimin adalah menantu dari keluargaan dan sangat terkenal di New York." Saat itu, Chen Zimin menelepon pimpinan rumah sakit. Ketua memberikan perhatian khusus kepadanya dan memintanya untuk mengaturnya ke bangsal komprehensif di lantai 17 untuk perawatan dan pemulihan yang tepat. Ye Chen tiba-tiba mengerutkan kening. "Apa katamu, menantuan, Chen Zimin?" "Ya." Dokter Pitt mengangguk dengan berat, "Itu dia." Ye Chen segera mengatupkan giginya tanpa sadar dan mengepalkan tinjunya dengan keras. Tampaknya di antara 3 orang di bangsal 1707 barusan,
Satu adalah orang yang disebut orang terluka yang dibawa sebelumnya. Yang lain adalah Paman Zongyong di antara 4 orang. Dan yang ketiga adalah pamannya, Chen Zimin. Sebelumnya, Anjia hanya curiga ada yang tidak beres dengan dirinya. Namun tidak ada bukti yang jelas. Namun, hari ini dia benar-benar muncul di sini bersama Paman Zongyong. Ini sepenuhnya menegaskan fakta bahwa dia adalah agen rahasia dari masyarakat Qingqing. Memikirkan hal ini, Ye Chen mencibir dan berpikir, sepertinya Wu Feiyan benar-benar ingin mendapatkan si Fang Baozu kali ini dan mengirim Chen Zimin dan Paman Zongyong ke sini. Jadi, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada kakeknya. Isinya adalah, "Kakek, ada bukti mutlak bahwa Chen Zimin adalah anggota masyarakat pemecah Qing. Sekarang saya memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Menurutmu aku harus membunuhnya atau tidak?" Saat ini, Yanjing, Tiongkok. Saat itu masih pagi di Yanjing, dan An Qishan sudah bangun pagi, berpakaian rapi, dan bersiap untuk menghadiri acara bisnis yang sangat penting. Dalam beberapa hari terakhir, An Qishan didampingi putra sulungnya An Chongqiu, putra kedua An Kaifeng, dan detektif Tiongkok Li Yalin, menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan berbagai departemen pemerintah di Yanjing. Bagi An Qishan, dia sangat bersemangat dan berharap dapat kembali dan berkontribusi pada pembangunan tanah air. Bagi para pejabat, kembalinya orang-orang Tionghoa perantauan yang terkenal untuk berinvestasi di Tiongkok tentu saja merupakan hal yang baik untuk menjalin kerjasama, dan mereka tentu saja akan mempercepat kemajuan tersebut dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, efisiensi penandatanganan kerjasama sangat cepat, dan sejumlah kontrak bisnis pada dasarnya ditandatangani setiap hari. Hari ini, An Qishan membuat langkah besar lainnya, atas nama banyak maskapai penerbangan yang dikendalikan dan diinvestasikan oleh Anjia. Dia memesan hampir 100 pesawat penumpang besar milik Tiongkok dari Tiongkok. China Commercial Aircraft Corporation of China juga dengan hangat mengundangnya untuk melakukan penerbangan jarak pendek dengan pesawat penumpang besar produksi dalam negeri di Yanjing pagi ini. Seorang Qishan, yang berpakaian sangat megah, baru saja keluar menemui kedua putranya dan Li Yalin ketika dia menerima pesan teks dari Ye Chen. Saat dia melihat telepon, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat terkejut, dan segera dia berkata kepada 3 orang di sekitarnya, "Kalian datang ke kamarku dulu." Setelah itu, dia berbalik dan kembali ke kamarnya tanpa menunggu tanggapan ketiga orang itu. Mereka bertiga tidak tahu kenapa dan segera mengikutinya. Setelah menutup pintu, An Qishan memandang mereka bertiga, menyerahkan telepon kepada Li Yalin, dan berkata, "Yalin, kalian bertiga mengedarkannya dan jangan berkata apa-apa. Setelah pengedaran selesai, kalian hanya perlu mengedarkannya. Beritahu saya jika Anda punya pendapat, tetap tidak keberatan, tidak peduli ada atau tidak. Jangan berikan alasan apapun." Mereka bertiga semakin bingung,
Li Yalin segera mengambil ponselnya dan melihatnya terlebih dahulu. Setelah membacanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Namun, dia tidak berani menunda dan segera menyerahkan teleponnya kepada An Chongqiu. Seorang Chongqiu terkejut setelah membacanya dan menyerahkan teleponnya kepada An Kaifeng. Mata seorang Kaifeng membelalak. Lalu dia menyerahkan telepon kepada An Qishan tanpa suara. Lalu bertanya dengan suara rendah, "Ayah, siapa yang akan mengungkapkan posisinya terlebih dahulu?" Seorang Qishan berkata dengan tenang, "Saya akan menyatakan posisi saya dulu." Mereka bertiga memandangnya dengan cepat, tidak berani bernapas. Ekspresi seorang Qishan memancarkan jejak kekejaman, dan dia mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin, "Saya tidak keberatan." Bersambung.